Berita yang cukup menarik yang mungkin teman-teman bisa lihat ya, bahwa kalau misalnya kalian perhatikan, saat ini Donald Trump itu sudah menetapkan salah satu hal yang cukup menarik, yaitu adanya tarif ya, tarif dagang yang dia kenakan kepada negara-negara di dunia ini. Donald Trump mengumumkan bahwa dia akan meningkatkan tarif impor yang memberikan perubahan di pasar global. Dan hal yang perlu kalian ketahui adalah S&P 500. Kalau misalnya kalian lihat S&P 500, itu salah satu major benchmarknya ya untuk saham-saham Amerika Serikat, mengalami penurunan yang sangat amat signifikan. Kenapa? Karena di wipe out lah 5 triliun US dollar dari market value-nya hanya dalam waktu 2 hari saja. Ya, untuk tarif ini kalau misalnya teman-teman perhatikan, tarif yang ditetapkan oleh Presiden Donald Trump itu adalah 10%. Sebenarnya itu dia di 10% untuk semua tarif, yang fokusnya untuk semua impor. Dan ada rate yang lebih tinggi untuk negara-negara tertentu gitu. Jadi nanti kalian juga bisa ngeliat atau negara-negara apa saja yang dikenakan tarif besar, itu bisa menjadi patokan kalian kalau kenapa sih bisa dikenakan tarif sebesar itu. Di sini kalian bisa perhatikan Trump umumkan tarif baru Amerika Serikat terhadap sejumlah negara termasuk juga dengan Indonesia ya. Jadi tarif baru sebesar 10% pada hampir semua barang impor yang masuk ke Amerika Serikat, dan memberlakukan tarif reciprocity atau tarif timbal balik terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia. Kalau misalkan kalian perhatikan, Indonesia muncul pada daftar tarif tersebut. Indonesia menerapkan tarif sebesar 64% untuk barang-barang dari Amerika Serikat. Akhirnya dari 64% ini dia ambil setengahnya atau 50%-nya, di mana dia mengenakan tarif sebesar 32% terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di Amerika Serikat. Pertanyaannya adalah kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa ditetapkanlah sebuah tarif ini? Ya sebenarnya sih simple ya teman-teman ya. Karena memang keinginan dari Donald Trump itu sendiri. Ya ini reciprocal tarifnya kalau kalian perhatikan. Jadi keinginan dari Donald Trumpnya sendiri bahwa kenapa kok kita berdagang sama mereka biayanya tinggi banget gitu. Waktu mereka kenakan biaya kepada kita, kita biasa aja. Tapi waktu kita balas biaya tersebut, mereka malah jadi stres, mereka malah jadi marah dan lain sebagainya. Seharusnya ini hal yang wajar. Dan ini teman-teman perhatikan, tarif yang di charge ke USA 67, 39, 90 terus sampai paling bawah. Dan ini discounted reciprocal tarifnya, tarif yang dia balaskan. Jadi sebenarnya adalah 50%-nya aja dari yang dilakukan sama negara-negara tersebut. Dan ini akan sangat amat menarik ya. Teman-teman harus ketahui bahwa pasar di Amerika Serikat sendiri itu hancur sehancur-hancurnya, turun 5 triliun US dollar dalam waktu 2 hari. Kenapa bisa ya? Jelas karena 5 triliun US dollar itu terjadi sebab adanya massive sell off ya. Jadi investor mengalami kepanikan dan adanya ketidakpastian melihat dari perkembangan pasar modal, termasuk juga pasar global yang ada. Jadi karena ketakutan tersebutlah maka mereka melakukan selling position. Jadi pengenaan tarif itu tentu akan meningkatkan ketakutan dan juga terjadinya perang dagang yang lebih besar. Lalu teman-teman juga bisa ketahui bahwa selain adanya tarif yang besar seperti itu, negara-negara besar, negara-negara yang memang sudah kuat seperti China, itu sudah membalas ya dengan tarif yang sama kepada Amerika Serikat. Jadi ini saling balas-balasan aja, tinggal kita lihat yang mana yang lebih kuat dan lebih bisa menjaga gitu. Kalau semisal kenapa juga bermasalah sih? Kenapa hal ini penting untuk kita perhatikan? Normalnya gini teman-teman, ketika ditingkatkannya sebuah tarif itu tentu akan merugikan perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya yang melaksanakan aktivitas ekspor dan impor. Kenapa? Karena bisa mengurangi hasil atau profit yang mereka dapatkan. Sehingga kalau misalnya profitnya berkurang, dia tidak bisa menghasilkan profit yang lebih baik, tidak bisa membagikan hasil profit yang baik kepada para investor, tentu bisa meningkatkan ketakutan dari para investor itu sendiri. Dan tarif ini bisa meningkatkan yang namanya resesi ya, ketakutan akan resesi. Kenapa? Karena tarif itu meningkatkan cost dari sebuah perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan yang benar-benar butuh global supply chains. Artinya apa? Ya, dia butuh semisal perusahaan Nike misalnya, atau misalnya Adidas, di mana mereka melakukan proses impor barang yang mereka miliki dari gudang atau perusahaan mereka atau pabrik mereka yang berada di negara lain. Nah itu kan pasti akan bermasalah. Atau misalnya seperti chip dan lain sebagainya, semiconductor yang digunakan dari sektor teknologi, itu juga pasti akan mengalami dampaknya juga.
Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah secara global ini memiliki global supply chain yang kuat, namun dengan ada tarif ini bisa mempengaruhi juga nih. Kenapa bisa mempengaruhi? Karena semakin tinggi nanti cost yang mereka miliki, maka akan semakin rendah profit margin yang bisa mereka dapatkan. Kalau profit marginnya semakin rendah, apa yang bisa terjadi? Ini hanya apa yang bisa terjadi ya teman-teman ya. Jadi bisa beberapa perusahaan itu akan melakukan pemotongan tenaga kerja, jadi melakukan layoff. Mungkin mereka juga akan memperlambat ekspansi besar-besarnya yang ingin mereka lakukan bagi perusahaan yang sudah mau bangun pabrik, bagi perusahaan yang ingin membangun jenis-jenis bisnis baru atau lain bisnis yang baru juga mulai akan melakukan perlambatan. Kenapa ya tadi? Karena harus menunggu dulu teman-teman sampai semua ini jauh lebih aman. Lalu apa lagi ya? Tentu fokus mereka semisal kita yakin di tahun 2025 bisa menghasilkan sekian, ya tentu akan mengalami penurunan. Kenapa ya? Karena hal-hal seperti ini, penetapan tarif yang dilakukan sama Donald Trump ini merubah tatanan dari pandangan para perusahaan-perusahaan, termasuk juga dari negara-negara yang ada di dunia ya teman-teman sekalian ya. Jadi jangan dilihat ini hanyalah isu di Amerika Serikat saja, tapi ini adalah isu secara global gitu. Dan apakah ini buruk? Kalau misalnya kita tanya, apakah penetapan tarif yang dilakukan sama Amerika Serikat ini buruk? Jawabannya buruk dan tidak buruk di waktu yang bersamaan. Buruknya kenapa? Tentu ada penghilangan ya, penghilangan kekayaan, wealth loss. Jadi 5 triliun US dollar itu hilang di pasar secara langsung. Tidak ada babi bu langsung hilang, karena kan mengalami penurunan yang sangat amat signifikan. Lalu investor confidence juga akan mengalami gangguan. Kenapa ya? Karena orang-orang sudah mulai nggak percaya lagi, mulai nggak yakin lagi, ini benar nggak ya, kuat nggak lah ya kalau misalnya kita bisa mempertahankan lagi yang namanya kepercayaan kita terhadap pasar modal. Mungkin long term investor mulai akan ketakutan. Makanya teman-teman bisa lihat ya, kenapa kok dalam beberapa waktu yang belakangan ini kalian bisa ngeliat dari Berkshire Hathaway, itu Warren Buffett, dia memegang hard cash, benar-benar hanya memegang hard cash aja, menunggu momentum yang terbaik bagi dia untuk masuk. Lalu juga adanya risiko bagi pertumbuhan secara global. Jadi ini bukan tentang Amerika Serikat seperti yang tadi saya sudah bilang. It's not only about US, it's about the global. Jadi akan ada perlambatan pertumbuhan bagi negara-negara lainnya. Ada juga kemungkinan besar inflasi. Kenapa? Karena tadi teman-teman bisa ketahui inflasi ini bisa mengalami penguatan. Tentu akan ada beberapa perusahaan yang mungkin akan meningkatkan domestic productionnya dia. Misal ya dibanding dia memanfaatkan global supply chain-nya, ya udahlah kita pertahankan lagi dari yang ada di Amerika Serikat. Contohnya Nissan atau General Motors, mereka berusaha memanfaatkan yang ada dari domestiknya mereka sendiri gitu. Dan selain itu tentu retaliasi, jadi upaya serangan balik. Contoh kayak tadi saya bilang, China sudah menetapkan tarif yang sama. Lalu kenapa ini bagus? Pertanyaannya kan bad and good. Kenapa sampai Presiden Donald J. Trump ini berpikiran bahwa ini adalah salah satu hal yang sangat amat bagus yang bisa kita jalankan. Ya sebenarnya kalian bisa baca di The White House ini sih. Taking back our economic sovereignty. Ya kan, dia bilang kita ingin mengembalikan lagi kedaulatan ekonomi kita. Kita nggak mau lagi kalau misalnya United States taken advantage of and believe that tariff are necessary to ensure fair trade, protect American worker and reduce the trade deficit. This is an emergency. Dia ngomong seperti itu. Tentu meningkatkan lagi produksi dalam domestiknya. Yang tadi saya bilang, kalau misalnya import price-nya semakin mengalami penguatan, di mana semakin banyak tarif-tarif ketika mereka mengimpor, maka pasti para perusahaan ini akan berpikiran lebih baik kita membuat barang-barang itu di negara sendiri aja tanpa adanya tarif. Mungkin bagi kalian tarif itu nggak gitu signifikan, tapi 10%, 20% itu cukup besar untuk bisa merubah profit margin yang ada. Lalu juga berusaha untuk mengurangi trade deficit ya. Jadi berusaha agar trade balance-nya Amerika Serikat itu kembali normal, kembali positif, dan juga bisa diserahkan keuntungannya itu kepada masyarakat. Lalu juga America First, ini seperti biasa, Make America Great Again. Itu salah satu slogan dari Donald J. Trump, di mana memang fokus utamanya dia adalah ya demi kepentingan bangsanya dia sendiri. Jadi menurut saya ini adalah salah satu taktik negosiasi yang bagus, dan cara yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump di satu sisi memang it will hurtful ya, sangat amat merugikan kepada negara-negara lain. Tapi at the end of the day, fokus utamanya sesuai dengan yang teman-teman baca juga mungkin di White House ini adalah kepentingan bagi negaranya dia sendiri. Ya, so ini sebenarnya sudah dijelas banget. Dan apakah 5 triliun US dollar yang wipe out dari pasar modal Amerika Serikat itu, dari S&P sih, S&P 500 itu adalah
hal yang sangat menakutkan. Menurut saya there's always be a doubtful strategy. Akan ada orang-orang yang meragukan, akan ada orang-orang yang ketakutan dan lain sebagainya. Tapi ya kembali, kalau misalnya there's blood, seperti yang selalu kalian dengar mungkin dari para influencer, kalau ada darah-darah ini di jalanan, maybe that's the right time you have to do. That's the right time you have to start buying. Buy on the dip maybe. Kalau misalnya ada dip yang lainnya itu silahkan. Tapi maybe it is the time. Perlahan-lahan coba untuk berfokus kepada pasar-pasar saham yang mungkin teman-teman bisa ngeliat tentu di satu sisi akan ada perusahaan yang dirugikan dan di sisi lain tentu akan ada perusahaan-perusahaan yang diuntungkan. Lalu bagaimana dengan Indonesia? We never know. Karena pembukaan market masih di hari Selasa nanti, if I'm not mistaken. Dan kemungkinan besar akan ada market crash, maybe. But menurut saya market crash itu bukan salah satu hal yang perlu dipanikkan, melainkan itu salah satu strategi saya untuk melakukan buying position kembali.